僕の方に部がある。 Halo para animers yang tahunya cuma berbahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Kaiju 08 yang sekarang udah nyampe ke episode ke-6 guys. Nah, buat kalian guys ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan ya tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Slepeu. Setelah mendapatkan laporan tentang adanya kaiju, para atasan pun berkumpul. Mina lalu meminta Okonogi untuk melaporkan situasi saat ini. Dia bilang jika peringatan evakuasi telah dikeluarkan pada pukul 2 malam. Di sisi lain, tepatnya di lokasi TKP, warga sekitar nampak sedang diarahkan oleh pasukan bela diri untuk mengungsi. Para penduduk nampak tak mengira kejadian itu akan terjadi di Sagamihara. Dengan sabar para penduduk menunggu bus yang akan membawa ke tempat aman. Okonogi melaporkan pada Mina bahwa mereka sekarang juga sedang mendirikan komando khusus pasukan pertahanan anti kaiju di area parkir Maleon. Mina lalu bertanya bagaimana kondisi Honju. Okonogi bilang setelah Honju muncul dari patahan Kanawa, dia terus membesar dan bergerak di bawah permukaan dan diperkirakan sudah memasuki tahap berkembang biak sebelum akhirnya muncul di permukaan. Seiring dengan itu banyak juga Yoju yang juga ikut bermunculan. Melihat itu Hoshina nampak tak percaya karena saking banyaknya Yoju yang muncul, tapi untungnya Yoju muncul tidak jauh dari daerah pembasmian. Mina bilang jika dirinya yang akan menangani Honju. Dia meminta agar mereka memposisikan penembak jitu di kawasan Echo. Dengan itu mereka bisa menembak musuh di sepanjang jalur Tokyo Kanjo. Dan operasi kali ini bernama Operasi Pembasmian Sagamihara. Setelah itu rambu lalu lintas menunjukkan adanya kaiju. Mobil pasukan nampak mulai dikirim ke wilayah Echo. Nampak Kafka dan kawan-kawan yang sedang bersiap. Hoshina nampak memberikan mereka semangat, sedangkan Kikoru masih tak percaya jika Kafka adalah sesosok kaiju. Kocaknya di sini Kafka malah pengen muntah, yang mana itu auto membuat Kikoru berteriak, bahkan hingga membuat seisi mobil juga ikut heboh. Namun Kafka beralasan jika dirinya itu terlalu banyak makan dan juga gugup. Scene lalu berpindah ke pos komando nomor 304 tepatnya pukul 4 subuh, dan pada saat yang sama nampak juga tempat pengungsian di Sagamihara yang mulai dipenuhi penduduk. Nampak juga pasukan pertahanan diri anti kaiju. Terus di kawasan ada tim Hoshina yang udah siap. Kafka nampak melihat kaiju yang sangat besar. Saking besarnya guys, gedung-gedung tinggi nggak ada apa-apanya. Hoshina menjelaskan rencananya pada mereka yang mana Honju akan dihadapi langsung oleh Mina. Setelah menjelaskan semua rencana mereka, Hoshina lalu bertanya apakah mereka ada pertanyaan. Mereka yang diampun dengan itu Hoshina merasa mereka udah siap. Hoshina bilang sebagus apapun prestasi mereka di tempat latihan itu takkan menyelamatkan apapun. Dia ingin mereka menunjukkan kemampuan tempur mereka di medan perang. Mendengar itu mereka semua pun berteriak penuh semangat. Scene berpindah ke pasukan khusus pasukan pertahanan anti kaiju. Mereka melaporkan pada Okonogi bahwa evakuasi sudah selesai dan stasiun observasi sudah didirikan. Okonogi bilang jika semua tim dan pasukan bela diri sudah siap, Mina akan siap di tempat dalam 8 menit. Ichigawa dan Kafka nampak mengobrol, yang mana Kafka bilang jika dirinya harus menunjukkan kemampuannya di kesempatan ini, karena jika tidak maka dia akan dipecat. Meski rasa gugup dan tekanan datang terus menerus, tapi entah kenapa Kafka itu sangat bersemangat guys. Dalam hatinya Ichigawa berkata bahwa itu hal yang wajar karena pekerjaan itu sudah lama Kafka idamkan. Tak lama mereka pun mulai bersiap karena para Yoju sudah sampai di wilayah Echo, yaitu lokasi Kafka dan Kikoru. Di sini Kikoru dan yang lainnya mulai bergerak terjun dari atas gedung, sedangkan Kafka malah manjat anjir. Di sisi lain kita ditunjukkan sebuah helikopter yang mana itu adalah Kapten Mina. Okonogi lalu melaporkan bahwa Mina telah tiba di posisi penembak jitu. Dia mengarahkan agar mereka memulai tembakan bantuan untuk memancing Honju ke daerah Bravo, dan inilah yang terjadi.
Dan benar saja guys, si Honju pun berubah arah. Hoshina yang merasa pertempuran debut sudah selesai, dia bilang agar anggota baru membuat para seniornya terkesan. Tim Kafka yang udah standby di lokasi, meski suasana itu berbeda dari ujian, tapi anehnya Kafka itu merasa sangat tenang. Merasa jika seragam itu akan membantunya, Kafka nampak mengeluarkan kekuatan tempur yang mana efeknya itu sangat kuat sampai membuat angin bergemuruh. Tapi tak lama, dia malah dihantam oleh Yoju hingga terpental. Kikoru pun memarahinya karena dia itu terlalu depan. Seharusnya orang yang kekuatannya cuma 1% ada di barisan belakang. Para senior yang bertempur melihat itu mereka kesal karena harus menjadi pengasuh anak baru. Dia bilang jika mereka mau melihat setidaknya jangan di tempat yang mengganggu mereka. Kikoru yang sepertinya mulai kesal. Di saat senior itu ngomong, Kikoru pun beraksi dan menunjukkan kekuatannya yang overpower. Nah loh, yang awalnya banyak bacot jadi terdiam gak tuh? Bahkan dia merasa jika itu bukanlah kekuatannya orang yang baru bergabung. Dia pun jadi tahu kekuatan sebenarnya dari Shinomiya Kikoru. Kafka yang masih tepar tertumpuk sampah masih sempat-sempatnya memuji Kikoru, yang mana itu membuat Kikoru merasa malu. Tak lama Kikoru mendapat laporan bahwa tanda vitalnya tidak normal karena detak jantungnya meningkat drastis. Itu karena dia malu terhadap Kafka. Di sisi lain, tepatnya di kawasan F, para junior nampak beraksi seperti Iharu yang berhasil membunuh satu Yojo. Dia yang pamer pada Ichikawa, tapi Ichikawa juga berhasil membunuh satu Yojo seorang diri. Iharu pun terkejut karena Ichikawa membunuhnya seorang diri. Ichikawa menjelaskan jika dirinya mencoba mengganti sifat peluru dari peledak menjadi membeku, yang mana jenis itu lebih cocok dengan dirinya. Dengan itu Ichikawa bisa bertempur dengan menekan gerakan musuh. Asal menguasai triknya, dirinya bisa memburu kaiju dengan lebih lancar. Setelah itu mereka pun bergegas. Ichikawa nampak ingin menjadi lebih kuat lagi agar Kafka tidak perlu berubah menjadi kaiju. Shin lalu pindah ke Aoi yang sedang bertempur, yang mana dia berhasil membunuh satu Yoju. Dari sisi lain nampak juga Izumo yang juga berhasil membunuh 3 kaiju sekaligus. Melihat itu, para senior benar-benar tak percaya, bahkan itu sampai membuat mereka kehilangan kepercayaan diri. Kapten Nakano bilang jika tahun ini mereka mendapatkan panen yang bagus, dan lagi-lagi di sini Aoi dan Izumo selalu menunjukkan sifat kerivalan mereka. Nakano bilang jika Aoi itu tipe liar dan Izumo tipe ceria. Hoshina bilang padanya bahwa ada beberapa yang menonjol tahun ini, tapi Nakano merasa tak hanya sebatas itu. Rata-rata kekuatan tempur yang dilepas tahun ini lebih besar dari sebelumnya. Seharusnya standar keseluruhan meningkat di bawah kepemimpinan sebelumnya. Okonogi melaporkan bahwa kawasan Juliet dipastikan tidak ada Yoju lagi. Semuanya telah dimusnahkan. Okonogi juga mengarahkan agar tim Ikaruga maju ke depan dengan dipimpin oleh Ichikawa dan Iharu. Mendengar itu, Kafka pun tidak mau hanya menjadi beban, merasa jika tidak ada yang bisa dirinya lakukan. Tapi dia ingat bahwa mereka masih belum mengetahui titik vital musuh. Nah, dengan itu Kafka pun memutuskan untuk membedah dan meneliti titik vital Yoju. Dia terkejut karena meski cuma 1% bantuan seragam, dia bisa dengan mudah membedah Yoju. Kafka tahu jika struktur organ kaiju itu sering ditemukan pada kaiju tipe jamur, tapi bagian yang biasanya ada intinya malah tidak ada. Namun tak lama dia seperti menyadari sesuatu dan langsung melaporkannya pada Hoshina, yang mana dia telah menemukan inti musuh, yaitu di sambungan antara kepala dan tubuh. Dengan semua itu, Hoshina pun memuji Kafka. Hoshina lalu menyuruh Okonogi untuk melaporkan informasi tadi pada semua prajurit. Dengan itu Okonogi pun menyampaikan informasi tentang inti dan organ berkembang biak Yoju kepada petugas. Hoshina berkata pada Kafka, selain menggunakan pengalaman dari pekerjaan sebelumnya, kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Mendengar itu Kafka merasa sangat senang karena dirinya bisa memberikan kontribusi bagi pasukan pertahanan. Setelah itu dia pun akan merusak organ berkembang biak. Dia akan melakukan semua yang ia bisa sampai bisa berdiri di samping Mina. Tapi secara tiba-tiba ledakan terjadi dari daerah lain, yang mana Honju telah sampai di titik pertemuan yang direncanakan, dan angkatan udara serta bela diri disuruh mundur. Terus pasukan pertahanan diperintahkan untuk mulai menyerang bagian kaki Honju. Itu dilakukan agar mereka menahan langkah Yoju. Sedangkan dari sisi lain yang berlawanan nampak Kapten Mina yang udah siap menggunakan senjata yang begitu besar guys. Setelah target terkunci dan lingkungan penembak jitu sudah aman,
Sesaat Mina teringat masa lalunya saat bersama Kafka, dia nampak mulai mengumpulkan energi dan bilang pada Kafka bahwa itu adalah dirinya yang sekarang. Gilanya lagi, kekuatan tempur yang Mina lepas itu sebesar 96% guys. Buset, cuma kurang 4 angka lagi untuk 100%. Hoshina lalu menyuruh Kafka membuka matanya dan lihat baik-baik. Itu adalah kekuatan dari orang yang ingin Kafka dampingi. Setelah itu Mina langsung membuat peluru penembakan kedua dan tanpa banyak bacot dia langsung menembak Honju lagi. Dengan itu modarlah si Honju. Okonogi melaporkan jika reaksi vital Honju telah menghilang dan lagi-lagi Mina menyiapkan peluru ketiga dan langsung menembaknya lagi guys. Dengan itu Okonogi melaporkan bahwa Honju sepenuhnya berhenti bergerak dan ternyata lagi-lagi Mina langsung menyiapkan peluru keempat. Meski Okonogi bilang bahwa Honju telah berhasil dinetralisir, tapi Mina menyuruh Okonogi untuk memberikan perintah. Dengan itu Okonogi pun memberikan perintah dan sekali lagi Mina menembak. Melihat itu Kafka sangat takjub karena melihat langsung itu berbeda sekali dibandingkan saat melihat di TV. Dia kagum dengan Mina yang benar-benar hebat. Hoshina lalu berkata apakah Kafka ingin menyerah. Jika Kafka ingin bertarung bersamanya, artinya Kafka harus memiliki kekuatan yang seimbang dengannya. Kafka yang bertanya apakah wakil Kapten Hoshina sendiri bisa melakukan. Hoshina berkata bahwa dirinya tidak bisa. Kekuatannya saat menggunakan senjata penembak jitu terlalu rendah. Jadi kalau menghadapi kaiju kelas raksasa dirinya bukan tandingan Mina. Dan sebaliknya kalau menghadapi kaiju menengah dan kecil dia itu bisa lah ya sebanding dengan Mina. Dan secara tiba-tiba muncul Yoju di belakang Hoshina dan inilah yang terjadi guys. Saking cepatnya Hoshina menggunakan pedang, Kafka sampai tak bisa melihatnya. Hoshina ngejelasin jika dirinya itu berasal dari keluarga pembasmi kaiju dari periode Muromachi hingga sekarang. Dirinya lebih ahli dalam metode itu karena kapten dan wakil kapten adalah kekuatan tempur terbesar dalam pasukan. Karena itu mereka akan memiliki peralatan khusus yang cocok dengan kekuatannya. Mina bilang pada Hoshina bahwa Honju telah ditaklukkan. Dengan itu Hoshina mengakhiri obrolannya dengan Kafka. Dia bilang bahwa pertunjukan utama akan segera dimulai. Yang mana masalah utama mereka itu adalah Yoju yang berkembang biak dalam jumlah besar. Dan benar saja, sesuai dengan dugaan mereka, nampak begitu banyak Yoju yang keluar dari bangkai Honju. Hoshina pun memerintahkan semua prajurit untuk memusnahkan semua Yoju itu. Kalau mereka membasmi semua Yoju saat sampai di markas, maka mereka akan sarapan lezat. Melihat para junior yang mulai kelelahan, para senior pun menertawakan mereka. Dengan itu para senior pun akan menunjukkan kalau bertempur bukan hanya mengandalkan kekuatan tempur yang dilepas. Ketua tim Nakano lalu menghampiri mereka berdua. Nakano bilang agar mereka menyerahkan sisanya pada senior mereka. Tapi di sini mereka tetap ngotot untuk bertarung. Di sisi lain Okonogi mengetahui bahwa semua junior telah kelelahan. Kekuatan mereka juga mulai menurun. Hoshina bilang dari semua anggota tahun ini hanya Kikoru yang berhasil melampaui batasannya. Tapi menurutnya masih ada satu lagi orang, yaitu Ichikawa. Haru nampak kesal karena Ichikawa selalu berhasil membunuh kaiju seorang diri. Dirinya menerima pelatihan ketat selama 5 tahun di sekolah tinggi, tapi malah tertinggal jauh oleh Ichikawa. Tak lama mereka berdua mendapat laporan bahwa Yoju telah menyerang kawasan Foxtrot. Dengan itu mereka berdua pun bergegas. Sesampainya di sana Ichikawa dibuat terkejut karena ada seorang petugas pembedah kaiju di sana. Nah, sepertinya orang ini adalah orang yang bisa berubah jadi kaiju, guys. Karena secara nggak diduga. Dan yap, situlah akhir dari anime Kaiju 8 episode 6. Buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.